Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Waalaikumsalam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan untuk mengadakan kegiatan sosialisasi terkait pembelajaran online kelas 10. Dan salat dan salam tercurah bagi Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pengikuti amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja mari kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku, gimana kabarnya semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan acara ini, anak-anak yang soleh dan solehah, sekali lagi untuk di mute Zoom meetingnya biar tidak pecah suaranya. Mohon ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Madrasah Madrasah Pung Utara, yaitu Bapak Masir Ibrahim SPD oleh Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Wakaman Satu Lampung Utara, yang saya hormati panitia Zoom meeting, yang saya sayangi anak-anakku sekalian kelas 10. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti Zoom meeting dalam rangka sosialisasi tata tertib pembelajaran daring 2021. Salat dan salam marilah senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau dan akan mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, sengaja pada hari ini kita adakan sosialisasi mengenai tata tertib pembelajaran daring 2021. Hari ini khusus di kelas 10. Karena dalam Zoom ini mungkin tidak begitu banyak yang bisa masuk. Kita masih ada 9 waka dan panitia ya. Jadi anak-anak masih banyak yang belum masuk. Padahal kegiatan ini sangat penting sekali bagi anak-anak sekalian. Nanti mohon diperhatikan bagaimana tata tertib pembelajaran daring 2021. Mohon diperhatikan betul bagaimana tertib ini. Nah, panitia atau tim bimbingan konseling atau BP sudah menyiapkan perangkat tata tertib itu. Jadi betul-betul lah anakku sekalian memperhatikan tata tertib pembelajaran daring ini. Pesan Bapak, apapun yang menjadi tugas dan kewajiban anak-anakku sekalian mohon dilaksanakan. Setiap hari ada pembelajaran baik itu di e-learning ataupun nanti di classroom, wajib untuk hadir
isi absen dan kemudian mengerjakan tugas-tugas. Tugas anak-anakku sekalian itu cukup mengumpulkan tugas. Mengenai benar atau tidak, serahkan saja kepada Dewan Guru. Yang penting anak-anakku sekalian sudah melepaskan kewajiban untuk melaksanakan tugas. Jangan sampai anak-anakku sekalian tidak mengerjakan tugas sehingga nanti menjadi hambatan anakku sekalian untuk naik kelas. Perlu anakku sekalian ketahui bahwa tahun ini banyak sekali yang mengalami hambatan, ya. Banyak teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kalian yang tidak melaksanakan punishment ke mereka itu ya cukup, ya. Demikian anakku sekalian, mohon diperhatikan betul kegiatan kita pada hari ini. Tidak banyak yang dapat Bapak sampaikan mengingat waktu dan kesempatan yang sangat singkat. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dan pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut. Sambutan kedua yaitu oleh Waka, oleh Bapak Kausar. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Bapak Kepala Man 1 Lampung Utara, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Waka, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 10 khususnya pada hari ini, serta anak-anak sekalian kelas 10 yang kami banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita pada hari ini masih dapat bersilaturahmi melalui Zoom meeting dalam rangka sosialisasi tatib pembelajaran daring tahun 2021. Salam kita sampaikan pada junjungan kita besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian, dalam waktu yang sangat singkat ini hanya ada beberapa yang perlu saya sampaikan, sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Kepala tadi, bahwa meskipun kita pembelajaran daring, jangan sampai ada satu image bahwa kita tidak punya tata tertib, anak-anak sekalian, gitu ya. Bahwa kita punya tata tertib yang itu sudah disusun oleh Bapak Ibu BK, ya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu BK maupun item-itemnya. Anak sekalian, bahwa dalam pembelajaran daring ini akan berbeda tatibnya, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala bahwa pembelajaran daring jangan sampai ada image bahwa semua anak-anak naik kelas, nggak ada, gitu ya. Bahwa kemarin itu ada 12 siswa yang sampai tidak naik kelas, itu tidak ada toler. Kenapa mereka? Karena malas mengikuti pembelajaran daring, terutama absensi, tugas-tugas yang tidak dikumpulkan. Nah, jangan sampai anak-anak sekalian pada tahun pelajaran ini jangan sampai ya terkenakan daripada tidak menghadiri, Pak, ya, tidak ikut dalam pembelajaran daring, bahkan absen pun tidak. Nah, jadi tolonglah anak-anak sekalian, dan terutama adalah optimalisasi kerja keras antara Bapak Ibu BK dan guru wali kelas dan termasuk Waka, gitu ya. Karena ini kalau tidak ada secara simultan kerja kerasnya, kemarin ya kita ya mohon maaf, gitu ya. Ada sampai satu protes dari wali kelas karena tidak ada satu kerjasama yang simultan antara guru bidang studi dengan Bapak Ibu BK. Dan harapan kita nanti Bapak Ibu BK ini segera menerbitkan buku tatib itu agar segera disosialisasikan kepada anak-anak agar mereka tahu item-item tatib kita selama pembelajaran daring ini. Saya pikir itu saja Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian, tidak terlalu banyak mengingat waktu. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang berikutnya itu adalah langsung saja terkait materi hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Aas. Maaf karena ada gangguan jaringan. Langsung saja oleh Bu Aas. Oleh Bu Aas, silahkan. Bu Aas jangan di-unmute. Bu Aasnya di-unmute tuh. Nul. Iya, bisa dibuka sendiri, Pak. Bisa dibuka sendiri. Agak gangguan ya, Pak. Wis, Alif. Gamer. Ya, silakan Bu Aas dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Penisan. Ya. Terus mungkin nanti kalau kita sudah mulai tatap muka ya buku saku ini akan mulai kita bagikan untuk kalian, tapi karena mengingat keadaannya masih seperti ini, jadi kita mungkin bisa bagikan secara e-booknya atau PDF-nya nanti identitas, nama, dan seterusnya. Silakan Pak Wahyu langsung terus. Nah, surat pernyataan dan lain-lain ini juga harus diisi. Lagi Pak, terus ke bawah. Terus ke bawah lagi. Sampai kita buka pasal-pasalnya. Ini. Jadi kayak hukum di Indonesia ya. Dan satu ini punya pasal-pasal juga. Dan semua tata tertib dan peraturan kita diatur di pasal ini. Nah, pertama ini ketentuan untuk penggunaan buku. Ya kan? Buku ini disingkat BSS, yaitu mengatur larangan, sanksi, dan juga penghargaan. Jadi nggak cuma sekedar yang negatif-negatifnya nih yang kita urusin, tapi yang positifnya pun akan ada apresiasi dari sekolah. Lalu, pasal kedua nih, kewajiban siswa. Nah, atas buku. Ya, tadi nggak bisa. Ini kok ada ini lagi. Kita harus bisa memahami, mengingatkan teman, mendengarkan dan melaksanakan nasihat, dan buku harus wajib melapor kepada guru BK atau wali kelas. Lanjut Pak, pasal ketiga. Kita persingkat aja ya, nanti biar kalian bisa baca sendiri. Nah, nih kita bicara tentang sikap dan tingkah laku. Di pasal ketiga ini dijelaskan bagaimana anak-anak harus bersikap dan berperilaku, yaitu harus berbicara sopan, berlaku hormat, dan toleransi, suka menolong, bekerja keras, dan seterusnya. Terus juga kepada teman, untuk kakak kelas kepada adik kelas harus menganggap seperti kakak kepada adik. Adik kelas kepada kakak kelas harus menghormati dan menghargai seperti adik kepada kakak. Terus untuk sesama teman harus menganggap seperti saudara atau bersikap sahabat. Jadi kalian berperan dalam 3 hal. Sebagai adik kepada kakak, sebagai kakak kepada adik, dan sebagai saudara. Lanjut ke pasal keempat. Pakaian ini mungkin nanti ya kita akan laksanakannya kalau misalkan ada pertemuan di sekolah. Bagaimana menggunakan atribut, bersepatu, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Lanjut Pak, ke pasal kelima. Mungkin Ibu singkat-singkat kayak gini karena waktu kita tuh mepet, nggak bisa panjang lebar ya anak-anak ya. Yang kelima, kegiatan pendidikan nih. Jadi 10 menit sebelum kegiatan kalian tuh harus sudah siap.
Begitupun kalau misalkan daring, nggak boleh gurunya duluan yang udah siap, anak-anaknya nanti molor-molor. Nah, itu kebiasaan kalian tuh yang harus dihindari. Lanjut, Pak, pasal ke-6. Pasal 6. Pak, kok nggak jalan nih? Terus, absensi. Nih, ini absensi kalau tatap muka. Nanti Ibu mau jelasin tentang absensi kalau daring. Jadi kita skip lagi, langsung ke pasal 7. Terus ke pasal 7. Ini penggunaan dan pemeliharaan sarana. Jadi nanti kan sesekali nih anak-anak harus ke sekolah, misalkan disuruh ngumpul tugas atau ada agenda lain, kalian harus memperhatikan hal-hal ini nih, yaitu kalian harus menggunakan sarana pendidikan dengan baik, tidak merusak dan digunakan secara wajar. Setiap siswa wajib ikut menjaga dan memelihara alat-alat madrasah dan tidak membuat coretan atau gambar di sekolah. Tidak merusakkan, tidak menghilangkan, tidak membuat sarana dan prasarana sekolah menjadi kotor. Setiap meminjam harus dikembalikan ke tempatnya semula dengan baik. Kemudian misalkan ada meminjam alat-alat elektronik, harus bisa menjaga diri sendiri dari keamanan, misalkan memperhatikan aliran listrik, memperhatikan keselamatan pemakaian, biar alat-alatnya nggak rusak, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke pasal 8. Pasal 8, Pak. Nih, keamanan. Tidak boleh mengambil barang teman. Harus menyerahkan kepada guru kalau misalkan menemukan sesuatu, mengembalikan barang atau alat yang dipinjam sesuai dengan keadaan yang baik. Ini juga dilakukan ketika tatap muka. Tapi misalkan kalau kita ada kegiatan di sekolah, ini juga wajib kita perhatikan. Ayo Pak, lanjut ke pasal 8. Jadi pasal daring ini adalah pasal tambahan yang ditambah ketika kita mulai belajar daring, yaitu ada di pasal 12. Mungkin kita bisa langsung lompat ke pasal 12. Nah nih, pasal 12. Masa pandemi COVID-19. Yang pertama, siswa dilarang terlambat mengikuti KBM, wajib melakukan absen, dilarang tidak mengikuti, dan wajib mengerjakan tugas. Mungkin kita bisa buka yang PowerPoint-nya, Pak. PowerPoint. Ibu mau ngejelasin masing-masing pasal nih dari pasal 12. Jadi ada 4 pasal di pasal 12. Nah, ini penjelasan dari pasal 12. Waduh, udah mau habis nih waktunya. Ibu buru-buru aja ya jelasinnya. Ayo Pak, skip. Next. Next, halaman kedua. Nah, nih. Jadi, 4 poin penting yang kalian tuh harus tahu di masa KBM daring, yaitu yang pertama, tepat waktu. Siswa dilarang terlambat. Kenapa dilarang terlambat? Karena sekolah kita ini ada jamnya. Jam pertama, tahfiz, jam 7 sampai setengah 8. Jam kedua, jam pertama yaitu setengah 8 sampai setengah 10, dan jam ketiga kita mulai dari jam 10 sampai jam 12. Kalian nggak boleh terlambat absen. Kenapa? Karena kalau terlambat kalian dapat poin sebesar 3 kalau terlambat. Nah, jadi kalian tuh melakukan kegiatan rutinitas harian itu sama kayak kalian tuh nggak daring. Bangun pagi, sholat subuh, mandi, sarapan, makan, langsung mantengin HP atau laptop. Kalau ada laptop lebih bagus lagi. Langsung mantengin tugas dari guru apa, absen tepat waktu. Jadi dilarang terlambat. Ini yang masih kalian suka abaikan. Kalian suka menunda-nunda absen, suka menunda-nunda ngerjain tugas karena kalian nggak punya komitmen tepat waktu dalam diri kalian. Untuk pasal 12 ayat pertama ini, kalian pelanggaran ini poinnya 3. Yang kedua, absensi. Wajib melakukan absensi kehadiran daring. Nah, ada nih dari kalian yang ikut belajar, tapi lupa absen, padahal ngerjain tugas. Nah, itu sayang banget loh, Nak. Jadi jangan sampai
Halo, Boas. I'm up. Lanjut. Iya. Yang kedua absensi. Nah, absensi ini harus dilakukan pada saat jam berjalan. Absen tahfiz dilakukan pada saat tahfiz berjalan. Absen jam pertama dilakukan pada saat jam pertama berjalan. Absen jam kedua juga seperti itu. Nah, jadi jangan sampai melakukan absen di luar jam mata pelajaran. Kalau kalian absen di luar jam pelajaran, itu tidak dianggap kalian mengikuti pelajaran. Karena pelajarannya jam berapa, absennya jam berapa, nggak nyambung. Gitu ya. Kalau misalkan kita tatap muka juga, peraturan kita sebenarnya kayak gitu. Kita logikain aja nih, kalau misalkan kita berada di sebuah kelas, ya kan? Seharusnya kalian ada di dalam, tapi kalian ada di dalam kelas. Apakah itu diakui sebagai kalian mengikuti KBM? Enggak kan? Nah, makanya absen kami disiplinkan sekarang, yaitu melakukan absensi pada saat jam KBM tersebut berlangsung. Jadi jangan sampai terlambat atau bahkan di luar jam berjalan kayak gitu. Kadang ada nih yang absennya untuk hari ini, absennya besok atau 2 hari kemudian baru ngisi absen. Nah, itu nggak akan diterima nak sama guru-gurunya, jadi percuma. Mendingan kalian tuh benar-benar harus absen pada saat jam pelajaran berlangsung. Ada juga nih yang absen sehari sebelumnya. Belajarnya besok pagi, absennya tadi malam. Nah, itu juga nggak diterima ya, nak ya. Jadi, absensi harus dilakukan pada saat jam sedang berlangsung. Seperti itu. Kalau ada kendala, misalkan sinyal, ataupun e-learning-nya bermasalah, kalian harus laporkan kepada guru yang bersangkutan. Dijapri gurunya, Bu, maaf, jelaskan, bla bla bla. Nah, nggak mungkin guru tuh nggak kasih kebijakan untuk kalian. Jadi biasanya kalian kasih kebijakan. Atau kalau misalkan kalian tuh masuk ke pasal ketiga nih nanti, itu kalian membuat keterangan palsu, guru tuh pasti tahu. Guru tuh pasti tahu apakah kalian tuh bikin alasan bikin-bikin atau enggak, guru tuh pasti tahu. Jadi kalau bisa jujur sejujur-jujurnya, kalau ada masalah bilang sama gurunya biar kalian dikasih solusinya. Itu yang nomor 2. Pasal ketiga, keterangan palsu. Keterangan palsu ini dibuat untuk anak-anak yang suka bohong. Maaf Bu, saya nggak ada sinyal. Padahal dia barusan update status di Instagram. Ada yang kayak gitu, banyak. Jadi, mendingan kalian tuh nggak usah bikin-bikin hal kayak gitu, karena guru tuh pasti tahu. Guru itu matanya banyak. Jadi jangan meremehkan guru. Jangan bohong-bohongin guru dengan bikin keterangan palsu. Oh ya, untuk pasal kedua dan pasal ketiga ini, pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 ini, poinnya 5. Masing-masing pelanggaran poinnya 5. Kemudian, poin selanjutnya yaitu tugas. Poin. Ayat selanjutnya itu tugas. Wajib mengerjakan tugas mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Nih, kakak-kakak kelas kalian kemarin banyak yang nggak naik karena bermasalah dengan ayat keempat ini, tentang masalah tugas. Jadi pas mau bagi rapor, baru mereka tuh sibuk ngerjain tugas, karena tugas yang dikasih nggak pernah dikerjain. Nah, jadi saran ibu, kalau guru-guru ngasih tugas, langsung dikerjain, biar nggak nunggu. Next, Pak. Jadi yang agar saya bisa sukses KBM daring. Yang pertama, tentukan arah tujuan. Dari kelas 10 nih, kalian harus punya tujuan. Oh, saya mau jadi guru, saya mau jadi polisi, saya mau jadi apa, dan lain sebagainya. Kalian tentukan dari sekarang. Untuk mencapai tujuan kalian itu, kalian harus bisa belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah. Apa aja yang harus dilakukan, yaitu step kedua, manajemen waktu. Ada nih, banyak sih murid-murid di kelas di sekolah kita yang kalau pagi itu bantuin orang tuanya jualan, ada yang bantuin ibunya ngomong adek, ada yang ngangkat air, ada yang macam-macam, banyak yang kerja, ada juga yang kerja. Nah, misalkan memang hal-hal tersebut adalah kendala yang nggak bisa kalian kesampingkan, maka ibu kan bisa melakukan manajemen waktu. Lakukan hal-hal itu sebelum
atau sesudah pelajaran. Atau kalau guru kasih tugas dalam rentang waktu yang agak lama, oke, kalian boleh nunda ngerjain tugas, tapi jangan sampai terlambat. Misal, gurunya ngasih waktu sampai malam, tapi pagi harus kerja bantuin dia. Bisa dikumpul nggak terlambat. Gimana bikin manajemen waktu? Kalau perlu, kalian bikin time schedule hari Senin. Jam segini, saya harus apa, itu ditempel di kamar. Biar kalian tuh tahu, oh jam segini jadwal saya ini, jam segini jadwal saya ini. Tapi bagi yang nggak punya teman-teman kayak gitu, harusnya memang pagi sholat, makan, mandi, langsung belajar. Selesai belajar jam 12 baru kalian bebas ngapa-ngapain. Kalian mau main, kalian mau ngapain, terserah. Itu bebas ketika di luar jam pelajaran. Step selanjutnya, bersikap disiplin. Nah, setelah kalian bikin time schedule, bikin jadwal harian, itu kalian harus bisa komitmen bahwasanya saya harus disiplin melakukan hal tersebut sampai selesai sekolah saya. Kayak gitu. Nggak boleh ntar semangat, terus kendor, ntar semangat lagi kendor, jangan. Jangan sampai kendor, harus disiplin terus, harus diikuti terus jadwal yang udah kalian bikin, agar kalian bisa kembali ke step 1, yaitu meraih 4 tujuan kalian. Yang keempat, ada evaluasinya nih. Jadi setelah kalian belajar, terus ngerjain tugas, terus dapat nilai. Kalau misalkan nilainya, oh berarti saya kurang. Kalian evaluasi diri. Step kelima, kalian perbaiki diri. Mana aja yang kurang dari kalian? Oh, saya suka telat absen. Oh, saya suka nunda tugas. Jadi kalian perbaiki diri agar kalian bisa kembali ke step 1 lagi, yaitu mencapai tujuan. Gitu. Dengan melakukan 5 hal ini, maka KBM daring akan menjadi mudah dan hasil yang kamu dapat akan lebih optimal. Next, Pak. Apa aja sih yang nggak boleh kita lakukan? Nah nih, what I shouldn't do, nggak boleh dilakuin. Yang pertama, bermalas-malasan, rebahan. Apa sih kegiatan kamu? Rebahan. Kalau siang, rebahan. Sore, rebahan. Males-malesan nih anak zaman sekarang nih, banyak males-malesan, main HP, main game, main TikTok. Jadi kalian tuh harus membangun niat dari dalam diri bahwasanya saya mau ranking 1. Ya kalau nggak ranking 1, minimal 10 besar lah di kelas, kayak gitu. Bangun niat dulu, nggak apa-apa, niat kan gratis. Bangun aja niat, oh saya mau jadi gubernur nanti kalau udah gede. Bikin aja niat dulu. Saya berniat untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dari guru dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Bangun dulu. Kedua, nggak boleh sekarang, jangan nanti. Yang ketiga, jangan meremehkan pelajaran. Yang keempat, jangan mengabaikan pesan guru. Yang keempat, jangan bohong-bohong. Dan yang keempat, ini mau habis jadi ya. Nah, udah selesai ini. Biar kalian bisa pelajari sendiri, karena waktu yang terbatas, Ibu nggak bisa ngejelasin panjang lebar. Ibu harap kalian bisa mempelajari ini dengan baik, dengan mandiri. Mana Bu, sudah? Halo, Boas. Ya, sudah, Pak, sudah. Oh, sudah. Pak. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah sosialisasi tentang pembelajaran daring hari ini sudah disampaikan oleh Boas. Terima kasih oleh Boas. Mari anak-anakku, kita tutup acara kita ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Husnul. Iya, Pak, siap.